Pengertian ulasan. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Objek tanggapan kritis dapat berupa novel atau cerpen, film atau drama, lagu, lukisan, dan buku atau ilmu pengetahuan. Pengertian ulasan dari KBBI. Ulasan berita adalah ulasan di televisi mengenai berita-berita yang aktual. Disiarkan melalui televisi dan disaksikan oleh banyak orang. Ulasan buku adalah pertimbangan mutu buku yang dalam pembicaraannya lebih ditekankan pada penilaian ilmiah dengan mengemukakan argumentasi yang cendekia. Atau nama lainnya ialah resensi buku. Ulasan pers adalah siaran yang berisi komentar atas tajuk-tajuk surat kabar. Hampir mirip seperti ulasan berita. Tapi ulasan pers lebih ke mengomentari berita yang disampaikan lewat televisi. 2. Ciri-ciri teks ulasan. Memakai kata hubung atau konjungsi penerang, seperti yaitu, yakni, dan jika. Memakai kata konjungsi temporal, seperti selanjutnya, sejak, semenjak, dan pada akhirnya. Memakai kata konjungsi pemicu, seperti karena dan sebab. Memakai kalimat pengakuan berbentuk referensi atau anjuran di bagian akhir teks. Umumnya diikuti dalam kata harus, seharusnya, sebaiknya, dan jangan. Memakai kalimat karakter sikap, seperti halus, antagonis, protagonis, nakal, panutan, eksotis, dan lain-lain. Memakai kata benda yang merujuk pada manusia, binatang atau benda yang lain, dan ide atau pemahaman. Memakai kata kerja yang memiliki makna tindakan, proses atau kondisi bukan karakter. Memakai kalimat metafora, yaitu penggunaan kata atau barisan kata bukan arti sesungguhnya. Tetapi, satu majas atau lukisan berdasar kesamaan dan perbedaan. Memakai kata referensi yang mengarah satu simpatisan spesifik. Memakai kalimat majemuk, baik itu kalimat majemuk bertingkat atau kalimat majemuk sama dengan. Untuk memahami teks ulasan ini, kamu harus membaca beberapa teks ulasan. Dengan membaca, kamu bisa memahami apa saja isi yang terkandung di dalam teks tersebut. Baru kamu bisa menemukan ciri-ciri atau karakteristik dari teks ulasan. B. Menjelaskan kembali teks ulasan. 1. Maksud suatu teks ulasan. Teks ulasan ini memberikan manfaat. Menambah pengetahuan mengenai isi karya tersebut. Biasanya akan karya itu akan dicuplik dengan pengetahuan. Meningkatkan pemahaman pada pembaca. Memunculkan sifat apresiatif terhadap karya orang lain. Sehingga pembaca ulasan akan lebih respek kepada pekarya. Memperkuat daya kritis bagi pembaca ulasan. Menghargai suatu karya milik pekarya sehingga akan menghindari tindakan yang merugikan bagi pekarya. Manfaat yang paling khusus ialah memperkuat daya kritis. Memperkuat daya kritis sudah termasuk memunculkan sikap apresiatif, meningkatkan pemahaman dan menambah pengetahuan. Jadi urutan manfaatnya dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman, memunculkan sikap apresiatif, dan memperkuat daya kritis. 2. Kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Kekurangan teks ulasan bisa terjadi pada strukturnya yang tidak lengkap. Misalnya, karena tidak menyebutkan identitas karya yang ditanggapi. Kekurangannya itu mungkin pula terdapat pada isinya yang tidak jelas. Selain itu, misal terdapat penyebutan nama grup yang tidak dikenal oleh pembaca dan hal itu akan mengganggu pemahaman mereka. Kekurangan suatu teks mungkin pula dijumpai pada pilihan katanya. Misalkan menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Kata-kata tersebut kemungkinan sulit dipahami oleh para pembaca. Oleh karena itu, sebaiknya dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Teks ulasan tidak selalu memiliki kekurangan. Di dalamnya tentu pula terdapat sejumlah kelebihan. Hal itu terkait dengan kejelasan penyampaiannya, penggunaan bahasa, dan kelebihan pada aspek-aspek yang lain. Kelebihan dan kekurangan teks ulasan, selain dari pembahasan di atas. Kelebihan, bisa kritis terhadap suatu karya. Pembaca bisa memiliki rasa menghargai terhadap karya orang lain, menambah wawasan bagi pembaca.
Kekurangan, pilihan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia akan menimbulkan multitafsir atau pemahaman yang berbeda-beda setiap pembacanya. Bobot informasi dalam teks ulasan suatu karya tergantung dari pemahaman penulis tentang karya tersebut. C. Menelaah struktur dan kaidah teks ulasan. 1. Struktur teks ulasan. Identitas karya, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Semisal kelebihan karya tersebut adalah bahasanya mudah dicerna. Sedangkan kekurangannya adalah novel sangat langka dan sulit ditemukan di toko buku. 2. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu. Contoh, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Menggunakan konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contoh, sejak saat itulah, pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Menggunakan konjungsi penyebab, seperti karena, sebab. Contoh, akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, jangan, hendaknya, harus. Contoh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Bahkan, sampai mengingkari ajaran agama. D. Menyusun teks ulasan. 1. Langkah-langkah penyusunan. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas. Yang meliputi judul, penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan. Kalau perlu termasuk harga buku. Mencatat hal-hal menarik atau penting dari isi buku. Hal yang penting dari sebuah buku bisa ditemukan di pengantar, profil buku, dan lain sebagainya. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Seperti kelebihan buku, sedikit sinopsis isi pesan buku, desain cover, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Ini bagian dari pendapat dari seorang reviewer atau orang yang mengulas sebuah karya. Kesimpulan bisa didapatkan saat kamu telah menyelesaikan semua isi buku atau membaca sinopsi dari sumber lain. Membuat saran-saran untuk pembaca. Buatlah saran untuk calon pembaca. Saran itu semisal, bacalah buku ini saat di pagi hari. Penuangan catatan ke dalam teks ulasan lengkap. Catatan-catatan itu dapat kamu jelaskan kembali dengan memperhatikan struktur teks ulasan yang telah dipahami sebelumnya. Memperhatikan kaidah kebahasaannya, seperti dalam hal penggunaan konjungsi penyebaban dan temporal, kata-kata penerang, dan pernyataan-pernyataan yang bernada saran.